Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gunawan dari Prodi Teknik Informatika Universitas Cordova. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu berjumpa melalui video ini. Selanjutnya, sholawat mengaturkan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada video ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu Islam dengan kemajuan teknologi, atau secara spesifik di sini saya akan menjelaskan sebuah subtema mengenai ekonomi, sehingga di sini saya akan menjelaskan video yang bergaris bawah itu Islam dengan ekonomi digital. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan manusia mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi sehingga segala aspek kehidupan manusia ini tidak luput dengan yang namanya teknologi. Karena mungkin pada beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun atau belasan tahun yang lalu, segala aspek kehidupan manusia itu, baik kehidupan bersosial, transaksi atau berdagang, atau dalam kegiatan beragama sekalipun, itu masih bersifat fisik atau verbal. Nah, sehingga kemarin pada awal-awal munculnya wabah virus COVID-19 pada awal tahun 2020, mulai muncul sebuah kata istilah di dalam masyarakat, ya, yang dimana diantaranya itu work from home, fly for home, yang dimana itu melandasi atau menyuarakan kita untuk beralih ke dunia teknologi atau dunia digital, yang dimana kita tidak bisa memungkiri bahwa pengaruh dunia digital ini sangat besar, teman-teman, sehingga kita ini seakan-akan diikat atau dipegang erat oleh teknologi, sehingga kita ini tidak dapat lepas. Karena ketika kita ini lepas, kita ini akan dianggap sebagai orang yang kudet atau gaptek atau banyak lagi, sehingga kita ini dikategorikan atau dipandang sebagai orang yang tertinggal, seperti itu, teman-teman. Sehingga Rasulullah pun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang mengisyaratkan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini bahwa kita ini jangan sampai menjadi umat yang tertinggal, baik dalam segala aspek, terutama itu dalam aspek teknologi, yang dimana Rasulullah pun sangat menekankan kepada seluruh umat manusia ini untuk terbuka terhadap teknologi, teman-teman. Kita ini jangan sampai tertutup, karena di luar sana itu pandangan orang itu pasti menganggap, agama ini loh, mereka ini fokus ke beragama, tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara dia mengabdi kepada Tuhannya. Itu saya rasa untuk memajukan sebuah keyakinan, bukan memajukan sih, untuk lebih memperluas jangkauannya, mengglobalkan itu, kita ini jangan sampai hanya berfokus kepada halal haram, terus sunnah, bid'ah. Itu saya rasa merupakan perdebatan yang sudah sejak lama, sehingga tidak usah untuk diungkit-ungkit lagi, teman-teman.
saya rasa untuk di bidang ekonomi ini kita itu perlu berkaca kepada dunia ini, dunia di era digital ini, yang dimana semua itu udah hampir 80% itu kegiatan yang berupa fisik itu udah mulai kurang teman-teman, sehingga orang-orang ini pada beralih ke era digital yang dimana bisa dilakukan dengan jari teman-teman, dengan scroll, dengan mengklik, dengan mengetik, kita dapat mengubah dunia. Dan Rasulullah pun saat yang telah lama itu, saat Rasulullah masih ada, bahkan perkembangan teknologi di zaman Rasulullah itu yang hampir belum ada perkembangan teknologi, Islam itu mampu menaklukkan Romawi dan Persia teman-teman. Bagaimana seandainya jika sudah ada teknologi di zaman dahulu, bagaimana teman-teman? Mungkin saat ini dunia ini akan menjadi dunia yang tentram, damai, tidak ada kekerasan, pembulian, bahkan pelecehan mungkin yang sedang marak-maraknya terjadi di saat ini teman-teman. Sehingga kalau kita berkaca kepada dunia luar, baik yang terutama itu di bidang ekonomi, karena jikalau kita ingin menguasai dunia, yang pertama harus dikuasai itulah teknologi, dan yang paling utamanya itu teknologi di bidang ekonomi, karena tidak bisa dipungkiri lagi semua hal itu butuh uang teman-teman. Jangankan kita orang dewasa, anak kecil pun yang baru lahir, mereka itu sangat-sangat membutuhkan uang, sehingga money of world, uang menguasai dunia. Jikalau kita ingin menguasai dunia, kita harus menguasai uangnya dulu teman-teman, untuk menguasai dunia ini. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyuarakan kepada teman-teman agar supaya kita ini jangan gelap loh terhadap teknologi ini. Dan ada satu inovasi dari saya yang mengenai ekonomi digital. Saya mungkin karena saya ini dari lulusan atau mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika. Di sini jadi teman-teman, ada sebuah inovasi teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ingin meminta dukungan teman-teman, terutama teman-teman di luar sana, terutama yang di bidang IT dan di bidang ekonomi. Saya ingin membuat sebuah inovasi mengenai currency teman-teman, uang digital teman-teman. Yang mungkin teman-teman juga tahu apa itu kripto, apa itu reksadana, yang semuanya itu saat ini kita mengaksesnya itu melalui dunia digital teman-teman. Sehingga di sana itu saya memerlukan teman-teman terutama di bidang IT, ahli IT atau ahli ekonomi, ingin membuat suatu currency baru teman-teman, yaitu CBSDC, Central Bank Digital Currency teman-teman. Central Bank CBSDC teman-teman, Central Bank Syariah Digital Currency teman-teman. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali kepada teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.